はじめまして。僕がグランドマスターの結城神楽ぞこ。僕は悪いスライムじゃないよ。Halo Sobat Anime, jumpa lagi di channel Ara Anime. Gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan novel Tensura volume 8 dan 9 secara singkat saja. Nah, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kami sarankan agar ditonton terlebih dahulu agar alur ceritanya paham. Oke, langsung saja. Pada pembahasan kali ini diawali dengan berakhirnya konflik kegerejaan barat dengan Federasi Tempest. Luminas dan Hinata sementara menetap di Tempest. Karena permasalahan Tempest dengan gereja barat dan kerajaan Falm sudah selesai, Rimuru pun berfokus pada festival yang akan segera diselenggarakannya nanti. Rimuru mengadakan festival bukan tanpa alasan, tetapi ada tujuannya. Yang pertama, Rimuru ingin mendeklarasikan diri sebagai pemimpin dari hutan Jura Tempest. Yang kedua, mempererat hubungan dengan orang yang berhubungan dengan Jura Tempest. Nah, yang ketiga, Rimuru ingin mendapatkan keuntungan dari diadakannya festival. Dan yang keempat, mengubah pandangan dunia terhadap para monster di Tempest. Rimuru pun menyusun strategi agar festivalnya berjalan dengan lancar. Dan untuk masalah Rastengo yang menolak deklarasi Rimuru sebelumnya, masalah itu sudah selesai. Pemimpin Ratu dari Rastengo menyetujui deklarasi dengan syarat Benimaru harus menikahi anaknya bernama Momiji. Yang kebetulan Momiji adalah anak dari Ratu Tengo dan Hakuro. Intinya masalah ini sudah selesai lewat jalur damai, yaitu jalur pernikahan. Nah, waktu itu Apis juga tidak mau ketinggalan, dan dia meminta Benimaru untuk menikahinya. Sebenarnya Benimaru agak menolak. Benimaru tidak bisa menolaknya karena Rimuru menyetujuinya. Dan skin pun berganti. Lanjut, Gel yang diminta Rimuru untuk membangun konstruksi bangunan nanti sekarang sudah selesai. Bangunan yang dibuat Gel adalah Colosseum yang berdasarkan ingatan Rimuru. Jadi Colosseum ini nantinya akan digunakan di pertarungan sebagai sayembara yang nantinya akan ditonton oleh para hadirin yang datang ke festival. Skin pun berpindah ke Ramirez dan bawahannya yang datang ke Tempest. Ramirez meminta Rimuru agar diperbolehkan tinggal di Tempest. Awalnya Rimuru menolaknya, tapi setelah kepikiran bahwa kekuatan Ramirez yang dapat membuat sebuah labirin, akhirnya Rimuru pun mengizinkan Ramirez. Jadi nantinya Ramirez akan membuat sebuah labirin, dan labirin ini bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan membuat Tempest sangat kaya. Setelah Ramirez menyetujuinya, Rimuru pun ingin cepat-cepat mewujudkan rencananya. Dan Rimuru pun segera menemui Mayor Mes, yaitu seorang yang ahli dalam berbisnis. Setelah itu, Rimuru bertemu dan meminta Mayor Mes untuk tinggal di Tempest. Mayor Mes pun terkejut karena tiba-tiba menyuruhnya untuk tinggal di Tempest. Lalu Rimuru membisikkan soal rencana labirin dan Colosseum kepada Mayor Mes. Setelah mendengar rencana Rimuru, Mayor Mes pun sangat tertarik dan setuju untuk datang ke Tempest. Mayor Mes pun rela meninggalkan bisnis lamanya untuk datang ke Tempest. Mayor Mes berkata bahwa Rimuru mempunyai bakat bisnis yang melebihi dirinya, dan Mayor Mes pun menjadi warga dari Tempest. Singkat cerita, festival pun telah tiba. Para hadirin pun telah sampai, dan bahkan ratu dari Elmesia, yaitu ratu dari Serion, saat itu sudah datang. Ratu Elmesia memancarkan aura kepahlawannya. Semua hadirin yang merasakan dibuat gentar. Namun Rimuru tidak mau kalah. Rimuru pun mengeluarkan Demon Haki Lord. Setelah itu, Ratu Elmesia pun menggantikan auranya, dan begitu juga dengan Rimuru. Lalu Ratu Elmesia mengatakan bahwa Rimuru pantas berhubungan diplomatik dengan dinasti Sarion. Karena para hadirin sudah hadir, pertarungan di Colosseum pun segera dimulai. Nah, untuk peserta-pesertanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Gupta, yang kedua adalah Gel, yang ketiga adalah Leon Max, yang keempat adalah Guter, yang kelima adalah Moser, dan yang keenam adalah Mayasuki. Nah, sebenarnya masih banyak petarung lain. Namun ini adalah tokoh-tokoh atau karakter yang mempunyai dampak penting dari cerita ini. Nah, untuk penjelasan pesertanya sebagai berikut.
ketiga dan Gupta sebagai perwakilan dari tuan rumah yaitu Federasi Tempest. Yang kedua adalah Leonmas, yaitu adalah Carrion yang sedang menyamar karena perintah Milin. Yang ketiga adalah Gozer, pemimpin dari ras Minotaur di Tempest. Yang ketiga adalah Moser, pemimpin ras Mozu, yaitu sebuah monster berbentuk kuda. Nah, yang terakhir adalah Mayasuki, adalah seorang pahlawan sekaligus seseorang dari dunia lain. Tapi dibandingkan Shizu, Mayasuki ini tidaklah kuat. Mayasuki ini mendapatkan gelar pahlawan karena memiliki sebuah skill unik yang bisa membuat dirinya bisa dipandang seperti pahlawan, atau skill unik laki. Jadi Mayasuki ini akan selalu beruntung pada kejadian apapun. Nah, untuk pertandingan di Colosseum kami tidak menceritakan secara detail, tapi intinya pemenangnya adalah Mayasuki karena skill unik yaitu skill unik laki. Jadi skill unik laki ini membuat Mayasuki menang dan akan mendapatkan koin emas dan berhak menantang duel dengan Rimuru. Namun saat itu Mayasuki hanya meminta koin emas saja. Dan pertandingan di Colosseum pun sudah berakhir. Setelah itu Rimuru meminta Mayasuki untuk mencoba labirin untuk para petualang yang akan segera dibuka. Singkat cerita, labirin pun telah selesai dibuat oleh Ramirez, dan dengan itu labirin pun resmi dibuka untuk umum. Untuk penjelasan labirinnya itu seperti ini. Jadi para petualang itu akan berburu monster dan mendapatkan sebuah harta karun. Dan jika para petualang mati dalam labirin, para petualang akan bangkit kembali karena adanya gelang pembangkit. Keuntungan labirin ini sangatlah besar dari item yang dijual untuk para petualang. Selain itu, disediakan juga penginapan dan makanan untuk para petualang yang sedang kelelahan. Jadi labirin ini nantinya akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar untuk Rimuru. Nah, jadi intinya labirin ini memiliki beberapa lantai, dari level sedang hingga level sulit. Lantai ini memiliki 100 lantai, dan yang tersulit adalah level 100. Dan di setiap lantai tersebut akan ada bos yang menjaganya. Untuk level 100 yang menjaganya adalah Veldora. Untuk para bos lantainya akan kami bahas pada video tersendiri agar durasinya terjaga. Nah, cukup segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini. Di video selanjutnya akan terjadi sebuah pertaruhan yang sangat besar dan terbongkarnya sifat asli dari Yuki. Oke, itu saja ya untuk video kali ini. Salam Ara Anime. 俺を信じろ。はい、行きます。